pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat bergabung lagi dalam pertemuan kedua untuk pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Zon 23 Merauke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat belajar. Tapi jangan lupa selalu mengikuti peraturan atau protokoler COVID-19 dengan menggunakan masker saat bepergian, saat cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Iya baik, anak-anak yang terkasih, guru bidang studi kelas 8 SMP Zon 23 Merauke, kelas 8 akan bersama dengan Ibu Sabina Sampono, Ibu sendiri, nama kecil Ibu Santi. Ibu akan bersama dengan Bapak Thomas Renwarin mengajar agama di kelas 8. Iya, anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan yang nyata yang didirikan oleh Allah Yehuwa. Karena memerintah dari surga, kerajaan Allah disebut juga kerajaan surga. Kita dapat melihat dalam Injil Markus bab 1 ayat 14, ayat 15, Injil Matius bab 4 ayat 17. Kerajaan ini punya banyak ciri yang sama dengan pemerintahan manusia. Tetapi kerajaan ini lebih unggul dalam segala hal. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Paham atau pengertian tentang kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah berkembang sejak Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah atau Yahweh itu sebagai Raja. Allah diimani sebagai Raja. Kenapa Allah itu diimani sebagai Raja? Karena satu, Raja yang kuat. Yang kedua, Raja yang berkuasa. Yang ketiga, Raja yang berdaulat. Pada umumnya, masyarakat Yahudi pada saat itu sesungguhnya mempunyai harapan tentang tegaknya kembali pemerintahan dan kekuasaan Allah atas bangsa mereka. Ada dua alasan atau latar belakang mengapa orang Israel masih mempunyai harapan akan datangnya Allah untuk menegakkan kembali bangsa mereka. Yang pertama, dengar ya penjelasannya. Yang pertama, pengalaman pembuangan di Mesir. Di sana Allah tampil sebagai orang yang kuat membela bangsa Israel lewat Musa. Yang kedua, pengalaman pembuangan di Babilonia. Di sana Allah tidak membiarkan bangsa Israel ditindas oleh bangsa lain. Namun penghayatan mereka antara perorangan maupun antar kelompok sangat berbeda. Kerajaan Allah inilah yang menjadi pokok pewartaan Yesus sendiri. Ada terdapat beberapa konsep mengenai kerajaan Allah atau alasan mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Yang kedua, terdapat dua pusat kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dikuasai oleh bangsa Romawi dan kekuasaan agama dikuasai oleh ahli Taurat.
Nah, di sini ada ciri kekuasaan Romawi dan ahli Taurat. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang kekuasaan dari Romawi. Di sana ada pejabat yang korup, ada perbuatan amoral, ada pemerasan, ada kekacauan politik dan kemiskinan. Kaisar, gubernur, pegawai pemerintahan, misalnya pemungut pajak dan lain-lain. Para serdadu. Nah, ciri kekuasaan Romawi dan ahli Taurat. Kekuasaan ahli Taurat: 1. Diskriminasi, munafik, penghasut, nyaman sendiri. Yang kedua, Farisi, Saduki, pasukan penjaga bait Allah. Yang ketiga, percaya pada Taurat Musa atau yang disebut dengan 5 kitab Musa. Yang keempat, Farisi atau percaya Taurat dan percaya kebangkitan badan sesudah mati. Yang kelima, Saduki, percaya pada Taurat tetapi tidak percaya adanya kebangkitan sesudah mati. Ada 2 kelompok besar dalam masyarakat Yahudi, yakni ahli Taurat dan bangsawan, masyarakat biasa, dan kaum pendosa. Di sini paham masyarakat tentang kerajaan Allah. Bersifat politis atau masyarakat biasa dan kaum selot. Kerajaan Allah hanya tercapai apabila Mesias tampil sebagai seorang tokoh politik melawan penindasan Romawi. Yang berikutnya bersifat yuridis atau religius yang biasa disebut ahli Taurat. Sudah ada dan akan ada kerajaan Allah. Yang pertama yuridis, ada melalui Taurat Musa atau 5 kitab Musa. Yang kedua, religius. Di akhir zaman diperuntukkan bagi orang-orang yang taat pada Taurat Musa. Yang disebut dengan apokaliptis atau kelompok pendosa. Di sini kerajaan Allah hanya tercapai bila Allah meruntuhkan kekuasaan dunia. Dalam dunia baru tidak ada penderitaan atau yang disebut dengan akhir zaman. Ya, anak-anak yang terkasih, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mau menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang dapat dalam video pembelajaran ini dapat diterima dan diresapi dengan baik. Salam jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.